warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzalal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ayyadahu Allahu azza wa jalla bi mu'jizatil Qur'an salatan wa salaman daimaini mutalazimaini alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumin turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayah. Sadaqallahu maulana al-azim, wallahu a'lamu bimuradih. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para tokoh masyarakat, para orang tua, pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Majelis Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari bersama kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillah atas rahmat dan hidayah yang dianugerahkan kepada kita, wabil khusus karunia Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa hadir untuk memakmurkan masjid Allah dengan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan untuk beriktikaf sejenak mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi sabab wasilah Allah turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Yang kedua, sholawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin dunia dan akhirat, kepada Nabi yang akan senantiasa memberikan syafaat kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari bersama kita awali kajian dan tadarus kita terhadap ayat-ayat Allah dengan membaca satu ummul kitab. Kita bertawassul dengan bacaan Fatihah kita. Mudah-mudahan yang pertama, arwah almarhum almarhumah, orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita bertawassul pula dengan bacaan Fatihah kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, wabil khusus di Sumatera dan sekitarnya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan kesabaran dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Majelis Al-Quran rahimakumullah. Dalam istilah agama kita sering mengenal apa yang disebut dengan Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan. Yang ternyata istilah ini kita dapati di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah At-Taubah ayat 36.
Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wallahu a'lam bimurad. Kata asyuril hurum ini kita dapati dari ayat minha arba'atun hurum, yang kelak ayat arba'atun hurum ditafsirkan dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ashhuril hurum. Inna iddatasy syuhuri indallah, sesungguhnya bilangan bulan dalam pandangan Allah Ithna asyara syahra, ada 12 bulan, fi kitabillah, yaitu fi ilmillah, di dalam ilmunya Allah, wa hukmihi, dan hukum-hukum Allah. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkabarkan bahwa 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Makanya kalimatnya inna iddatasy syuhur. Asy-syuhur jamak dari syahr. Indallahi, dalam pandangan Allah atau di dalam hukum Allah subhanahu wa ta'ala, wa fima katabahullah, dan dari apa yang Allah tentukan, yauma khalaqas samawati wal ard, hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara yang 12 bulan itu adalah ashhuril hurum. Arba'atun hurum inilah yang kemudian dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa athbatahu fi nizami dauratil qamar wa fil yaumil ladzi khalaqallahu bis samawati wal ard ithna asyara syahra wal muradu al ashhur al qamariyah. Tentu yang dimaksud dari 4 bulan yang Allah muliakan dari 12 bulan di dalam hukum Allah, ini adalah bulan-bulan qamariyah. Kita tahu dalam putaran bulan ada namanya ashhurul asyamsiyah, ada al-ashhur al-qamariyah. Bulan qamariyah inilah yang ada di dalam hukum-hukum Allah, di mana bulan-bulan ini semuanya ada ketentuan-ketentuan baik yang kemudian dikenal dengan amaliyah wajib maupun amaliyah sunnah. Sementara bulan-bulan syamsiyah ini tidak menjadi ketentuan syariat Islam, walaupun tentu penggunaannya tidaklah dilarang. Kita bisa melihat misalnya kenapa kita menggunakan bulan syamsiyah. Syamsiyah itu bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Sehingga ketika memang tidak dipakai dalam kalender Islam, memang idealnya seluruh proses kalender dalam Islam itu menggunakan bulan qamariyah.
Tetapi karena memang sudah diakui secara global tentang kalender yang kita kenal hari ini, tentu kita sepakat ini tidak berarti orang yang menggunakan kalender Syamsiyah dianggap tasabuh dengan orang-orang kafir, tentu tidak. Misalnya kita tahu hari ini kita berada di Sabtu terakhir di bulan Desember. Ketika misalnya kita ingin mengatakan bahwa tanggal 1 Januari orang yang ikut merayakannya apakah dianggap masuk kepada tasabuh, menyerupai orang kafir? Tentu tergantung bagaimana kita menyikapinya. Karena baik itu pergantian bulan dalam satu tahun, mau hitungan Syamsiyah atau Qamariyah, peredaran matahari maupun bulan, sesungguhnya ini hanya siklus biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Baik itu pergantian tahun Hijriyah, apalagi tahun Syamsiyah, semuanya adalah sunnatullah yang memang tidak ada satupun aturan atau anjuran dalam agama untuk kita menunggunya atau untuk kita memeriahkannya, tidak. Tetapi apakah kemudian seseorang yang mengikuti hitungannya dengan kalender bukan Hijriyah ini dianggap dengan tasabbuh bil kufar? Lagi-lagi para ulama katakan tidaklah termasuk di dalamnya tasabbuh bil kufar. Bahkan pemerintah Saudi yang dulu tidak menggunakan sama sekali hitungan kalender Kabisat ataupun Syamsiyah tadi, hari ini mereka sudah membuka diri. Dulu kalau kita ke negara-negara Arab, apalagi Saudi Arabia, kita hanya akan lihat di kalender mereka Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Januarinya kecil, Februarinya kecil di bawah. Terbalik dengan kalender kita hari ini, kalender kita menggunakan Januari, Februari, Maret dan seterusnya, di bawahnya baru ada tulisan bulan-bulan Qamariyah. Karena memang perkembangan zaman, maka penggunaan kalender Syamsiyah ini pun tidak dilarang. Walaupun untuk menentukan apa yang disebut dengan fi hukmillah, fi ilmillah, dalam hukum Allah, tentu yang dipakai adalah al-ashhur al-qamariyah. Apalagi dari rangkaian bulan dalam satu tahun dalam Islam, ini semuanya punya ketentuan syariat. Kita bisa lihat yang pertama adalah bulan Muharram. Dalam kalender Islam, Muharram itu adalah bulan yang pertama. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Nah, di antara yang 12 bulan itu Allah sebut dengan arba'atun hurum, yaitu talatsu sirdin ay talatsun mutawaliyat wa wahidu fardun. 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, wa wahidu fardun, dan 1 menyendiri, wa huwa Rajab, yaitu bulan Rajab. Ayat inilah yang sering menjadi perdebatan para ulama fikih tentang apa yang harus dilakukan pada al-ashhur al-hurum. Apalagi makna al-hurum itu sendiri jamak dari kata haram, yang artinya di ayat ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan. Sehingga seringkali ketika kita memaknai dengan bulan yang dimuliakan, orang menyebut diantaranya adalah bulan Ramadan. Padahal menurut apa yang dijelaskan Rasulullah SAW, Ramadan tidak termasuk daripada arba'atul hurum. Walaupun bulan suci Ramadan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syahrun mubarak, disebut oleh Nabi Muhammad SAW juga dengan syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Walaupun kemudian di negeri kita kata mubarak lebih sering disebut dengan mabruk, padahal aslinya berkah itu mubarak, bukan mabruk. Tapi karena orang-orang
dengan menggunakan bahasa amiyah, tidak lagi menyebut dengan mubarak tapi mabruk, bulan yang penuh berkah. Sementara al-ashhur al-hurum yang Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36 ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ai dzata urmatin wa ta'zimin biha an baqiyatis syuhur. Di Ashhurul Hurum ini yaitu bulan yang punya kemuliaan dan keagungan, di mana empat bulan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain dari 12 bulan itu. Faqad warada annal maksiyata fiha asyaddu iqa'idaban wa anna ta'ata fiha a'zamu thawaban. Bahkan disampaikan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa bulan-bulan atau hari-hari pada Ashhur al-Hurum ini segala bentuk maksiat yang dilakukan di dalamnya maka siksaannya akan lebih berat. Begitu pula ketaatan yang dilakukan di dalamnya a'dhamu thawaban, ini akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Para ulama hanya berdebat atau berbeda pendapat tentang amalan apa yang harus dilakukan. Ketika memang ada di bulan-bulan haram, setiap amal kebaikan pahalanya dilebihkan atau dilipat gandakan. Setiap perbuatan maksiat di bulan-bulan haram, Allah Azza wa Jalla juga menambahkan dosanya. Pertanyaannya kemudian, amalan apa yang harus dilakukan di bulan-bulan haram ini? Kalau dilihat dari perspektif hadis secara umum, maka semua amalan sunnah, baik amalan yang dilakukan secara khusus ataupun secara biasa, maka ini semua pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapat yang pertama ini, mereka hanya mengatakan bahwa tidak ada satu amalan khusus pun terhadap adanya Ashhurul Hurum ini. Selama mereka melakukan amaliyah yang jelas-jelas dalilnya, maka semua amaliyah ini akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini yang dipakai oleh memang mayoritas ulama-ulama Saudi. Sehingga yang dilakukan di bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab adalah amalan-amalan biasa saja. Qiyamul Lail, kemudian puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa seperti puasa Nabi Allah Daud. Artinya apa yang dilakukan biasa saja, namun jika itu dilakukan pada al-Ashhuril Hurum, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Sehingga pendapat yang pertama ini mengatakan tidak ada sholat di bulan Ashhuril Hurum yang khusus, tidak ada puasa yang khusus pula pada al-Ashhur al-Hurum ini. Sehingga pendapat yang pertama ini tidak mengenal apa yang namanya puasa Muharram, tidak ada puasa awal tahun, tidak ada puasa akhir tahun misalnya, tidak ada pula misalnya puasa Rajab. Alasannya al-Ashhur al-Hurum di sini adalah kemuliaan pada bulannya, sehingga apapun amaliyah yang dia lakukan tidak ada amalan khusus. Sementara yang kedua, hadirin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, namun 1 bulannya malah sendiri. Kita lihat yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala,
kata arba'atun hurum, dari 12 bulan yang ada 4 bulan yang istimewa. Tetapi ternyata 4 bulan yang disebut Allah Azza wa Jalla ini unik. 3 bulannya berturut-turut, tapi 1 bulannya sendirian. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa nggak Safar? Kenapa nggak Rabiul Awal? Kenapa nggak Rabiul Tsani? Kenapa nggak Jumadil Awal? Langsung loncat. Maka disebutnya wawahid fardun. Satunya sendiri. Wa huwa Rajab, yaitu bulan Rajab. Apalagi bulan Rajab ini biasanya dirangkaikan dengan 1 bulan kemudian, yang justru dalam hadis sahih Nabi kita Muhammad SAW paling banyak berpuasa itu di bulan Sya'ban. Tidaklah Nabi Muhammad SAW melakukan puasa sunnah paling banyak justru di bulan Sya'ban. Nah, ketika rangkaiannya kemudian menuju bulan yang istimewa, bulan Al-Quran, Syahrun Mubarak, bulan yang penuh berkah, ada pada gerbang bulan Rajab, maka pendapat yang kedua ini mengatakan tentu ada keistimewaan yang tersendiri dari bulan Rajab. Selain ia adalah min ashhuril hurum, didapati pula dalil yang khusus keistimewaan berpuasa di bulan Rajab. Pendapat ini dipakai oleh beberapa ulama, diantaranya para ulama ul Azhar. Dalil mereka yang pertama adalah dalil dari riwayat hadis Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Salah satu yang dikutip oleh Asy-Syaikh Sayyid Sabiq. Wa'an rajulin min Bahilah. Pertama, dalil secara umum berpuasa pada Ashurul Hurum dari seorang laki-laki yang berasal dari Bani Bahilah. Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, di mana laki-laki ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, anar rajulul ladzi ji'tuka amal awal. Maaf ya Rasul, aku adalah seorang yang pernah datang kepadamu pada tahun-tahun pertama. Ketika Nabi melihat laki-laki ini, Rasulullah kaget karena perubahan yang drastis dari laki-laki ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama ghayyaraka?" Apa yang merubah dirimu, kata Nabi. Wa qad kunta hasanal hayati. Dulu aku lihat kamu itu enak dipandang mata. Faqala, maka laki-laki ini menjawab, ya Rasulullah, ma akaltu ta'aman fin nahari mundu faraqtuka. Ya Rasulullah, saya sejak berpisah denganmu nggak pernah nggak puasa. Setiap hari saya puasa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima adzabta nafsak. Kata Nabi, kenapa kau siksa dirimu? Jangan puasa tiap hari. Sum syahra sabri wa yauman fi kulli syahrin. Kata Nabi, kamu lebih baik puasa cukup Ramadan aja, kemudian 1 hari setiap bulan. Faqala zidni fa inna bi quwwah. Ya Rasulullah, tambahin lagi, saya masih kuat. Kalau begitu puasa 2 hari setiap bulan. Sum yaumain. Faqala, laki-laki ini kembali mengatakan, ya Rasulullah, zidni fa inna bi quwwah. Ya Rasul, tambahkan lagi, saya masih kuat. Faqala sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk.
Nabi menyebutkan kalimatnya 3 kali. Kalau begitu berpuasalah kamu pada Asyuril Hurum. Berpuasalah kamu pada Asyuril Hurum. Berpuasalah kamu pada Asyuril Hurum. Kata Syekh Said Sabiq mengomentari hadis ini, hada isnaduhu jayyidun. Sanad hadis ini hasan, baik. Maka ini menjadi dalil keumuman, bukan hanya berpuasa sekedar Senin, Kamis, Ayyamul Bid ataupun yang lainnya yang mendapatkan pahala berlebih. Seseorang boleh berpuasa di bulan-bulan haram dengan waktu yang dia bebas memilihnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ataupun Rajab, dia boleh memilih puasa berapa hari pun. Begitu juga pendapat yang kedua ini mengambil dalil yang disampaikan dalam riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi Rajab. Bahwanya diriwayatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Rajab. Maka berdasarkan penafsiran ayat ini, hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Allah sedang mengingatkan kepada kita betapa Allah memberikan satu kesempatan kepada kita. Di antara 12 bulan itu banyak bulan-bulan yang istimewa. Pertama tentu adalah Ashhurul Hurum, kemudian juga ada bulan suci Ramadan, termasuk bulan-bulan yang memang walaupun tidak termasuk min Ashhurul Hurum, bukan bulan yang istimewa, tetapi ada beberapa keistimewaan tersendiri dari bulan-bulan tersebut. Makanya kemudian kita bebas memilih mau ikut pendapat yang mana. Kalau ikut pendapat yang pertama, kita hanya mengamalkan amalan biasa saja, tapi ini ada bulan Asyuril Hurum, tidak perlu ada puasa Rajab, tidak ada sholat Rajab, tidak ada sholat Asyuril Hurum. Yang ada adalah amalan biasa yang memang punya dalil yang kuat dan sahih. Misalnya kalau ingin puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah yang jelas dalilnya, atau qiyamul lail, atau sholat sunnah yang lain pula. Namun ketika itu dilakukan atau diintensifkan di bulan-bulan haram, terlebih di bulan Rajab, maka insya Allah pahalanya akan lebih banyak. Sementara kalau mau ikut pendapat yang kedua, selain ingin mengamalkan puasa-puasa yang memang sudah biasa kita ketahui dan kita lakukan, ada pula yang disebut dengan puasa Rajab yang termasuk min Ashhuril Hurum, yang jumlahnya memang tidak disebut oleh Nabi. Jadi mau berapapun seseorang melakukannya, ini punya dalil pula untuk mengamalkannya. Tentu tidak bisa kita mengatakan orang yang sedang berpuasa Rajab, oh ini puasa nggak ada dalil. Karena ada dalilnya. Rasulullah pernah mengatakan ada puasa di bulan Rajab, walaupun memang harus kita akui ketika bulan Rajab ini ada sendiri, banyak orang yang menganggap keistimewaan bulan Rajab berlebih-lebihan. Misalnya kita dapati di masyarakat banyak sekali hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu yang menyangkut keistimewaan bulan Rajab yang justru menjadikan kita berdusta atas nama Nabi. Saya bacakan tadi dalam muqaddimah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apapun yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW maka tinggalkan. Konsepnya, kalau memang itu ada perintahnya lakukan, kalau memang itu ada larangannya tinggalkan. Tapi kalau memang tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya, maka lihat
adakah dalil ataupun pendapat ulama yang mendukungnya. Ketika Ashhurul Hurum ini diantaranya masuk adalah bulan Rajab, tentu kita saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan itu. Beberapa ulama bahkan juga memasukkan puasa min Ashhuril Hurum ini adalah termasuk dari puasa-puasa sunnah. Apalagi ini termasuk gerbang menuju bulan suci Ramadan, maka terdapat doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun lagi-lagi riwayat ini pun menjadi perdebatan di kalangan para ulama, yaitu doanya Rasulullah ketika masuk bulan Rajab, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab yaqulu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini hadis memang ada satu perawi yang diperdebatkan. Sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan keistimewaan bulan Rajab itu hanya karena memang ia masuk arba'atun hurum sebagaimana yang dimaksudkan dalam At-Taubah ayat 36. Tidak ada keistimewaan lain selain itu. Maka ketika kita mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, ketika memang hadis ini dhaif, menurut pendapat yang pertama tadi tentu tidak ada doa seperti ini. Tapi mayoritas ulama kita mengatakan bahwa kalaupun satu riwayat hadis itu dhaif, artinya lemah, diriwayatkan hanya satu orang perawi, namun li fadhailil a'mal, keutamaan beramal, maka hal ini diperbolehkan untuk kita baca. Allahumma barik lana, ya Allah ya Tuhanku, barik lana, berikan keberkahan kepada kami, fi Rajab wa Sya'bana, di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadhana, dan sampaikan kami ya Allah agar bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Kita sepakat bahwa mayoritas ulama-ulama Asy-Syafi'iyah misalnya, selama ada dalil hadisnya walaupun itu dhaif, tapi li fadhailil a'mal diperbolehkan. Tapi kalau sudah derajat hadisnya maudhu', yang artinya adalah palsu, maka Rasulullah mengecam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku, maka siap-siap tempatnya di neraka. Karena saya katakan tadi banyak sekali riwayat-riwayat maudhu' tentang keistimewaan Rajab. Misalnya siapa orang yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, maka sama dia berpuasa selama 1 tahun. Siapa orang yang puasa 2 hari di bulan Rajab, Allah akan selamatkan dia dari seluruh siksa api neraka dan sebagainya. Tentu kita sepakat bahwa penggunaan hadis palsu dilarang. Lagi pula sudah saatnya umat Islam itu punya keyakinan beribadah selama itu ada perintah dari Rasulullah. Kita tentu tidak perlu menanyakan pahalanya apa. Tidak perlu kita tanyakan bagaimana Allah akan kasih kita. Karena dari sisi pahala yang diberikan Allah terhadap ibadah puasa itu sendiri sudah luar biasa. Dalam satu hadis yang sahih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillah, siapa orang yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan kelak di hari kiamat 1 hari ia berpuasa karena Allah itu, yaitu siksa api neraka dalam jarak sab'ina kharifan, 70 hasta. Sudah cukup bagi kita ketika Allah memberikan reward orang yang berpuasa sunnah semata-mata karena Allah, Allah akan jauhkan ia dari siksa api neraka. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dzalika dinul qayyim, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah engkau berbuat dolim atau mendolimi diri kalian sendiri pada Ashhuril Hurum. 4 bulan ini memang awalnya menjadi kebiasaan masyarakat jahiliyah untuk menjadikannya bulan yang istimewa. Tetapi kemudian ketika Islam datang, kebiasaan ini pun menjadi ketentuan yang tetap ada, karena ini sudah dilakukan sejak masa Nabi Allah Ibrahim, kemudian Nabi Allah Ismail, yang memang disepakati dulunya menjadi bulan-bulan yang istimewa. Maka ketika Islam masuk, bulan ini pun tetap istimewa, walaupun memang tetap keistimewaannya di bawah bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Akan tetapi mengisinya dengan amalan ibadah yang sunnah tentu akan menjadi hal yang lebih baik. Apalagi bagi mereka yang memang punya qadha Ramadan, bersegeralah untuk membayar qadha puasa kita di bulan Rajab ini, sehingga saat masuk Ramadan yang akan datang kita sudah selesai membayarkan hutang-hutang kita. Mudah-mudahan keberkahan bulan Rajab senantiasa kita dapatkan. Sebagaimana doa kita tadi, kita pun diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang mulia di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, penjelasan tentang Ashhurul Hurum, sekaligus menyikapi perbedaan pendapat para ulama tentang adakah puasa Rajab. Ini tentu hanyalah perbedaan-perbedaan furu', perbedaan-perbedaan cabang fikih yang memang bisa kita ikuti pendapat yang manapun dengan tetap menghormati pendapat yang lainnya. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Seperti biasa, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan berkaitan dengan materi kita pagi hari ini ataupun yang lainnya, falyatafaddal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah cukup? Oh silakan Pak. Ya. Semuanya pada awalnya Nabi-Nabi itu menggunakan samsiah, Ya. Kemudian itu kita lihat apakah dengan penggunaan bulan-bulan Ramadan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam Islam penggunaan bulan-bulan Qamariyah itu sudah dilakukan sejak masa dulu. Kalaupun kemudian orang-orang Nasrani menggunakan hitungannya, menggunakan tahunnya, hitungannya dengan kelahirannya Yesus Kristus, yang kemudian kita kenal dengan tahun Samsiah tadi, tetapi dalam hitungan bulan sebenarnya sejak nabi-nabi terdahulu sudah menggunakan penghitungan kalender dalam hitungan tahun mereka, menggunakan peredaran bulan yang kemudian kita kenal dengan bulan-bulan Qamariyah. Tetapi memang penamaannya saja yang berbeda. Sebelum Islam datang, mereka juga sebenarnya mengenal nama yang berbeda. Baru kemudian nama-nama itu di zaman Nabi kita Muhammad SAW disempurnakan dengan Islam sebagaimana nama-nama yang kita kenal sekarang. Jadi masyarakat Arab dulu mengenal ada yang namanya sama, misalnya Rajab sama dari dulu, tapi ada juga nama-nama lain. Tetapi kemudian masyarakat Arab sudah menggunakan itu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Walaupun tidak menggunakan tahun,
Makanya kalau kita lihat sejarah, kenapa ada kalender dalam Islam yang kemudian bulan pertamanya adalah Muharram, itu bukan berarti hijrahnya Nabi dimulai bulan Muharram, tidak sama sekali. Yang dipakai dalam kalender Islam, kenapa disebut dengan kalender Hijriyah? Yang dipakai hitungannya adalah hijrahnya Nabi sebagai awal tahunnya. Sementara hitungan 1 tahun 12 bulan itu sudah dikenal pada masa-masa Nabi terdahulu. Mereka sudah mengenal 1 tahun tapi nggak menggunakan angka. Ya, itu bulan pertamanya adalah Muharram. Bulan yang terakhir adalah Dzulhijjah. Jadi kalau ditanyakan apakah ini dipakai pada masa-masa lalu dulu, ya dipakai. Makanya ketika ada ayat Dalikad Dinul Qayyim, ulama tafsir mengatakan penggunaan Ashhurul Hurum itu sudah dikenal pada masa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan penggunaan bulan Qamariyah sudah lama sekali. Apalagi ini terkait dengan ibadah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini adalah waktu melaksanakan ibadah haji. Kemudian bulan Safar, mulai waktu istirahat setelah pelaksanaan ibadah haji. Namun kemudian juga bulan-bulan ini dalam kalender kita, karena pentingnya banyak berkaitan dengan ibadah, maka alhamdulillah menjadi tetap ada sampai hari ini. Walaupun kita mungkin tidak hafal bulannya, tidak ada dalam kalender yang dicetak yang ada di rumah kita, tapi karena bulan Qamariyah ini terkait dengan persoalan ibadah, maka menjadi bulan yang terus kita pakai. Walaupun perbedaannya memang kalau bulan Qamariyah ini kan selalu harus ngelihat munculnya hilal atau bulan. Makanya prediksinya selalu bisa jadi berubah. Karena ngelihat bulan satu dengan yang lain bisa berbeda. Berbeda dengan hitungan kalender Syamsiah yang seluruh dunia sama saja. 1 Januari hari itu ya itu semua sama. Tapi kalau Qamariyah tidak. Makanya seringkali berbeda. Jangankan sampai Ramadan, 1 Rajab kemarin pun karena menggunakan hitungan Qamariyah harus mengintip dulu kelihatan nggak nih bulannya. Dalam istilah ilmu falak, astronomi disebut hilal. Maka dia mengatakan 1 Rajab itu jatuh pada hari Ahad lalu. Ada pula yang mengatakan berdasarkan hitungan beberapa ahli falak, karena tidak terlihat maka 1 Rajab itu mulai hari Senin. Nanti sama dengan Ramadan biasanya. Kalau Muhammadiyah sudah nentuin dari sekarang, tapi Kementerian Agama belum, karena mengikuti hilal tadi. Inilah perbedaan bulan Qamariyah dengan bulan Syamsiyah. Walaupun penggunaannya saya katakan tadi, Al-Ashhur Al-Qamariyah sudah dikenal sejak nabi-nabi terdahulu. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjelang akhir tahun, sebagian besar kita banyak yang menganggap begitu istimewa, padahal ini cuma akhir tahun ya, bukan akhir segala-galanya. Itu kadang orang sampai sangat-sangat membuat hari ini istimewa, padahal sama sekali tidak ada keistimewaan apapun. Oleh karena itu justru yang terbaik adalah di akhir tahun ini kita bermuhasabah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di tahun-tahun mendatang menjadi tahun yang lebih baik buat kita semua. Apalagi banyak sekali musibah yang menjadi ibrah atau peringatan bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di kesempatan taklim kita pagi hari ini, mari bersama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di akhir tahun 2025 ini, apabila di tahun ini banyak dosa yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan, semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, dan di awal tahun yang kita jelang mudah-mudahan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Kita berdoa pula kepada Allah, semoga Allah jauhkan segala macam musibah dan bencana
dari negeri kita, dari bangsa dan negara kita. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ya ilahana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman hadarana wa liman qaba anna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya mudabbir dabbir, yassir kull asir fataysirul asir alaika yassir. Hajatuna ilaika katsir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.